presentasi gitu ya, saya yang gantian dengarkan, ini tetangga saya kumat gitu. Mau saya udah nih bingung, saya speechless lah. Sudah berkali-kali saya tegur, beliau itu kan RW saya ya, sudah saya tegur itu kok kumat-kumatan itu kan, ya gimana lagi. Pada tetangga sebelah saya itu stroke ya, memang sekarang orang itu katanya apa nggak ada alat ya, dan seperti itu ya, jam kerja seperti ini ya, kalau saya yang banyak ngomong nanti malah kurang jelas. Jadi gitu ya, silakan hari ini yang kemarin belum konsultasi silakan di share, di share media RPP-nya seperti apa, nanti kita coba cermati bersama seperti itu ya. Saya belum sempat cek ini saya belum sempat cek draftnya apakah sudah ada data yang masuk atau belum ya. Kemarin setelah rapat itu kok saya terus pusing ya, belum sempat cek seperti itu ya. Mohon maaf, kemarin saya minta di teman-teman ngupload, saya belum sempat ngecek ya. Baik, silakan siapa dulu yang mau presentasi, silakan. Ya nanti sampai sekitar jam setengah 11 ya, setelah jam 11 nanti ada rapat dengan fakultas ya, seperti itu. Jadi kita waktunya tinggal sekitar 1 jam ya. Ya silakan, siapa yang akan mulai ini mengkonsultasikan perangkat pembelajarannya? Mungkin dari saya dulu ya Pak. Ya silakan Mbak. Baik Pak, izin presenting ya Pak. Ya. Mohon maaf, ini apakah sudah terlihat ya? Sudah Mbak. Baik, izin mempresentasikan. Di sini saya membuat RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk materi fisika kelas 11 semester 1, materinya keseimbangan benda tegar. Alokasi waktunya di sini saya menggunakan 1 jam pembelajaran atau 45 menit. Kemudian ini masuk ke dalam materi pokok keseimbangan dan dinamika rotasi, tapi saya mengambil submateri pokoknya keseimbangan benda tegar. Di sini ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasarnya KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1-nya menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada KD 4.1 membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Di sini ada indikator dan tujuan pembelajarannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan simulasi dan diskusi pada media TI, peserta didik dapat mendeskripsikan syarat benda tegar dikatakan dalam keadaan setimbang dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan simulasi dan diskusi pada media TI, peserta didik dapat merumuskan persamaan matematis pada keseimbangan benda tegar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan simulasi dan diskusi pada media TI, peserta didik dapat menerapkan konsep keseimbangan benda tegar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Kemudian ada melalui kegiatan pengamatan dan tayangan pada media TI, peserta didik mampu merancang sebuah percobaan sederhana mengenai keadaan setimbang benda tegar dengan baik. Kemudian selanjutnya ada melalui kegiatan pengamatan dan tayangan media TI, peserta didik mampu mensimulasikan percobaan sederhana mengenai keadaan setimbang benda tegar menggunakan software PET dengan baik. Ada yang selanjutnya, melalui kegiatan simulasi dengan media TI, peserta didik mampu mengamati data hasil percobaan keseimbangan benda tegar menggunakan software PET dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan simulasi dan diskusi pada media TI, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dari hasil percobaan keseimbangan benda tegar dengan baik. Kemudian ini ada materi pembelajarannya, keseimbangan benda tegar.
Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model konstruktivisme, metodenya diskusi media dengan menggunakan media teknologi informasi, jadi pakai laptop gitu, pakai internet, sehingga di sini alat dan bahan serta media yang digunakan ada laptop, koneksi internet yang terhubung ke software pad, kemudian ada medianya, ada tayangan gambar. Di sini nanti ada tayangan gambar penjual yang dipikul atau pedagang yang dipikul. Kemudian ada software pad dengan linknya yang ini. Kemudian ada lembar kerja siswa keseimbangan benda tegar. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar di sini yang pertama dari pendahuluan ada guru memberikan salam, memimpin doa, melakukan presensi di kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian ada yang pertama kegiatan intinya masuk ke mengamati dulu. Pertama guru di sini akan menanyakan lebih dulu terkait pengalaman awal sebagai motivasinya ke siswa gitu. Menurut bertanyanya, mohon maaf ini ada salah ketik. Menurut kalian seperti apa keadaan setimbang gitu. Kemudian ceritakan keadaan setimbang yang pernah kalian temui gitu. Jadi di sini guru mencoba mencari tahu keadaan setimbang yang ada di pikiran siswa itu seperti apa. Kemudian diminta menceritakan keadaan setimbang yang diketahui siswa tersebut. Kemudian di sini untuk mengamatinya, guru akan memberikan contoh gambar ini pedagang yang dipikul. Ini kan merupakan salah satu contoh dari kegiatan yang menunjukkan keseimbangan benda tegar. Kemudian di bagian menanyanya, guru akan menginstruksikan kepada siswanya untuk ada yang apakah ini sama gitu dengan yang keseimbangan yang kalian ketahui gitu menurut kalian. Kemudian nanti kan selanjutnya akan muncul pertanyaan gitu, kenapa ini disebut keadaan setimbang. Ini akan muncul dari siswanya, ini kenapa disebut dalam keadaan setimbang. Kemudian apa yang terjadi jika ini yang kedua, menurut saya pertanyaan yang memungkinkan tuh apa yang akan terjadi jika posisi benda yang dibawa ini tidak digeser. Ini kan secara kayak kalau logika gitu, mungkin kalau ini digeser ada yang nggak tepat posisi, bisa jadi nggak setimbang gitu. Kemudian di bagian mengumpulkan informasi, guru akan menyampaikan judul subbab yang akan dipelajari hari ini, membagi siswa di kelas menjadi 5 kelompok, membagikan lembar kerja siswanya melalui Google Docs, kemudian menginstruksikan siswanya untuk melakukan simulasi mengenai keseimbangan benda tegar sesuai dengan lembar kerja siswa. Nanti lembar kerja siswanya ini akan praktikum gitu, diskusi dan praktikum percobaan dengan aplikasi software pad gitu. Kemudian selanjutnya di bagian mengasosiasi diskusi secara kelompok, kemudian menginstruksikan agar menyusun hasil diskusinya pada lembar LKS-nya, lembar kerja peserta didiknya. Kemudian selanjutnya setelah selesai eksperimen dan diskusinya, guru akan meminta siswanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian di sini akan saling menanggapi antar kelompok. Kemudian guru juga akan membimbing siswa melengkapi teori keseimbangan benda tegar yang didapat melalui hasil diskusinya. Kemudian terakhir di bagian penutup, gurunya ini akan mengarahkan setiap kelompok untuk menyimpulkan konsep tentang hasil simulasi yang sebelumnya dilakukan, memberikan soal evaluasi, memberikan arahan terkait pembelajaran selanjutnya, ada materi apa kemungkinan, terus terakhir memberikan kalimat penutup dan memberikan salam. Gitu. Kemudian ini ada penilaiannya. Dari aspek kognitifnya ada tes tertulis berupa instrumen tes uraian, kemudian observasi proses diskusi ini saat melakukan eksperimen tadi, berdiskusi dan eksperimen bersama kelompok. Kemudian presentasi ini saat mempresentasikan hasil diskusi dan eksperimennya. Ada psikomotornya ini ketika melakukan simulasi, ketika proses diskusi dan proses presentasi.
Ini instrumen penilaiannya, soalnya, kemudian ini lembar kerjanya, lampiran lembar kerja siswa, keseimbangan benda tegar. Ini ada tujuannya, peserta didik dapat mendeskripsikan syarat benda tegar dikatakan dalam keadaan setimbang dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan matematis pada keseimbangan benda tegar. Ini alat dan bahan yang diperlukan, laptop, koneksi internet, dan software pad. Kemudian ada prosedur simulasinya. Jadi ada 2 simulasi gitu yang akan dilakukan. Yang pertama ini, dan yang kedua yang ini. Ini yang di highlight kuning maksudnya adalah jawabannya gitu. Jadi bisa sesuai dengan percobaan yang ini kan taruh yang ini di sini. Kemudian ini hasil percobaan simulasinya. Nanti hanya ada ini saja apa yang tidak di highlight. Jadi ini kayak ini jawabannya aja. Siswa diminta menyampaikan ini karena di sini kan udah dikasih tahu besaran-besarannya. Jadi diharapkan siswa bisa menyimpulkannya, melanjutkannya ke sini ke persamaan. Kemudian dihitung sehingga nanti akan didapat kesimpulannya adalah torsinya sama dengan 0. Begitupun dengan percobaan yang kedua. Kemudian ini ada pertanyaan yang harus dijawab juga setelah melakukan percobaan. Apakah keadaan akhir pada setiap simulasi setimbang, iya atau tidak? Kemudian total momen gayanya yang berada di sisi kiri dan sisi kanannya bagaimana, sama atau tidak? Dari tadi ada 2 simulasi yang dilakukan, total momen gayanya, kemudian diminta menganalisis kesamaan apa saja yang ada dari kedua simulasi tersebut. Terus jika diaplikasikan kepada benda yang bergerak translasi, maka kesetimbangan menjadi benar atau salah. Jelaskan ini. Mungkin yang ini agak sedikit sulit, tapi ini saya lihat di internet ada yang menggunakan seperti ini. Ini kesimpulannya. Kesimpulan akhirnya dari percobaan ini gitu. Nah, ini dokumentasi yang seharusnya nanti siswa mengerjakannya seperti ini gitu. Hasil akhirnya screenshotnya seperti ini. Dari ini simulasi ke-1 dan ini simulasi yang kedua. Ini terkait soal evaluasinya. Begitu. Mungkin dari saya sekian terkait RPP saya. Ini saya mengajukan pertanyaan duluan, mohon maaf Pak. Yang saya bingung mungkin dari ini sih Pak, yang bagian ininya apakah sudah benar apa belum gitu, yang bagian memberikan pertanyaan dan mengamati ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Siti Salma. Oke, terus saya catat beberapa hal penting. Untuk tadi Mbak pertanyaan Mbak Salma ya, sebenarnya itu materi yang akan diajarkan apa sih Mbak? Konsep torsinya atau konsep titik kesetimbangannya atau apa Mbak? Syaratnya Pak, syarat keseimbangan benda tegar yang torsi sama dengan 0. Jadi torsi berarti salah ya, berarti torsi sama dengan 0. Oke. Kalau torsi sama dengan 0 itu kira-kira syaratnya apa sih Mbak? Kalau torsi keadaan setimbang. Jadi berdasarkan simulasi yang ini kanan dan kirinya sama gitu loh Pak. Hasilnya FR sin tetanya sama antara yang kiri dan yang kanan. Padahal kan seperti yang kiri misalnya dia jaraknya 25, terus yang kanan nanti R ini sama dengan 1 gitu. Walaupun ada perbedaan, ya. Mohon maaf. Secara matematis kan jumlah gaya Mbak ya, jumlah torsi Mbak ya. Iya Pak. Gitu ya. Nah, jumlah gaya, jumlah torsi lah. Kalau kita kan jumlah torsi kanan dan kirinya sama. Sama, oke. Oke Mbak. Jadi sudah oke Mbak untuk apa? Untuk gambar tadi ya, orang memanggul beban itu kan jelas. Jadi kalau sampai tidak sama kan pasti ya, pasti akan
sulit sekali ya, kan sulit sekali untuk membawa beban segitu ya, seberat itu. Jadi walaupun nanti beratnya beda-beda, jadi misalkan ini juga bisa dilanjut. Kalau dikasih gambarnya itu misalkan ini Mbak, dikasih notasi lebih bagus, misalkan ini satu saat apa yang bagian depan itu misalkan beratnya 25 kilo, terus yang bagian belakang itu 23 kilo, kira-kira bagaimana caranya agar tetap setimbang, itu kan malah bagus Mbak. Kan tidak mungkin tuh Mbak, kalau orang tuh penjual seperti ini tuh selalu membawa apa bebannya itu depan belakang bisa samakan, sulit ya. Itu jadi satu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini dikasih gambar itu loh Pak Mas, dikasih tulisan ini misalkan yang depan ini ya, nah 25 kilo, yang belakang misalkan 23 kilo. Ya, kira-kira biar nanti timbul pertanyaan ke siswa kan, bagaimana caranya agar bapak-bapak ini memanggul beban itu enak, tidak berat sebelah. Itu lebih lebih pas Mbak ya, lebih pas karena kan memang arahnya kan ke main gaya ya, main arah ya. Karena gayanya sudah tidak bisa kita ubah-ubah, kita kan lebih tahu itu R cross F ya. Jadi kita kan cenderung main ke R daripada F. Kan sulit misalkan ini bawa Mbak, misalkan bawa pepaya itu kan, misalkan pepayanya di atas di depan itu 10, yang di belakang misalkan ada 9, itu kan nggak mungkin dipotong dagangan. Nah ini apa yang terjadi, posisi R-nya kan terhadap pundak kan digeser-geser ya gitu Mbak ya, Mbak Salma ya. Sudah oke Mbak, sudah oke, tinggal diarahkan ke sana. Pak. Kan jadi teman-teman yang lain boleh memberikan tambahan sebelum nanti saya komentari keseluruhan. Jadi ini ajang kita belajar bersama ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk memberikan saran tambahan seperti itu. Kan Mbak Salma ada pertanyaan lagi, boleh Mbak? Ini sih Pak, terkait indikator. Sebenarnya menurut saya setiap pembuatan RPP selain di bagian yang tadi memberikan tadi kan maksudnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu, sebelum masuk ke pembelajaran dikasih contoh. Ini sih Pak, mungkin bagian indikator dan tujuan pembelajaran untuk setiap menentukan ini tuh apakah ini sudah benar, ini mengacunya kemana dulu gitu Pak. Gini Mbak, ini memang bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Yang pernah saya jelaskan, kadang-kadang guru itu menggunakan buku yang sudah jadi Mbak ya, karena memang indikator itu tidak mudah sekarang. Yang KD juga terlalu umum ya, terlalu umum. Jadi kalau Mbak Siti Salma dan teman-teman bingung, boleh pakai buku yang misalkan BSE itu kan sudah detail. Kita bisa lihat, pertama itu yang perlu diajarkan misalkan materi tentang definisi titik setimbang. Nah di sana apa saja, kita kan ingat bahwa dalam membuat RPP itu ada 3 indikator utama ya, di pengetahuan, sikap, keterampilan. Tinggal mengacu ke sana. Jadi misalkan nanti ini saya lihat ini sudah oke Mbak, sudah oke ya. Jadi misalkan dari definisi atas ya, tentang syarat keseimbangan, terus persamaan matematis, terus aplikasi sudah oke. Ya tadi saya tuh hanya melihat ini ya, siswa mampu mengamati ya, kalau nggak salah ke bawah Mbak, coba Mbak, itu yang mungkin sulit diukur Mbak. Siswa dapat mengamati data hasil ini loh Mbak. Ini cara mengukurnya bagaimana Mbak? Sebenarnya saya masuk ke bagian psikomotor gitu Pak. Jadi psikomotor ada mengamati gitu. Ya ini ya teman-teman juga. Jadi Mbak Salma jangan pakai psikomotor lagi ya. Kejebak hasil ini sekarang ya. Iya Pak. Jadi nggak boleh kita pakai psikomotor lagi. Kita kan pengetahuan, sikap, keterampilan. Coba tadi Mbak ditunjukkan evaluasi ya Mbak. Akan saya tunjukkan Mbak evaluasinya Mbak. Letak kelirunya di mana? Ini instrumen penilaian. Oh ya, evaluasi ya. Di atas Mbak, di atas. Di bawah kalian tadi Mbak ada instrumen-instrumen di bawah RPP Mbak. Lah ini deh Mbak. Lah ini kita lihat. Yang ini ya, kognitif ya, proses diskusi ya. Proses diskusi ini
instrumen observasi penilaian kognitif saat melakukan kegiatan diskusi. Ini kan juga sulit, Mbak. Sulit. Jadi kalau kita bicara kognitif saat diskusi, ya kan saya sekarang sedang diskusi dengan teman-teman gitu kan. Pertanyaannya, secara kognitif apakah bisa teramati? Apakah teman-teman tahu ada yang saya pikirkan levelnya tingkat menengah, sedang atau tinggi? Nggak bisa ya, nggak bisa. Terus proses presentasi juga gitu, melakukan instrumen observasi penilaian kognitif saat melakukan kegiatan presentasi itu juga apakah tahu dari cara ngomongnya, apakah kita ngerti tingkat kognitifnya. Jadi ini nanti diganti, Mbak, ini cocoknya kemana? Sikap atau keterampilan. Jadi keterampilan itu misalkan keterampilan berkomunikasi itu kan masuk, Mbak ya. Terus misalkan keterampilan berkomunikasi, keterampilan melakukan kegiatan diskusi, observasi kan bisa masuk, Mbak. Di observasi keterampilan bisa masuk. Jadi keterampilan mengungkapkan pendapat, keterampilan Mbak, menerima masukan dari orang lain itu masuk sana, Mbak. Jadi kalau ini yang ada tes kognitif itu tertulis saja, Mbak ya. Yang lain nanti dipindah ke sikap atau keterampilan. Terus psikomotor, Mbak, ini yang saya jelaskan banyak yang sekali salahnya ya. Kalau kita tetap pakai, misalkan gini, observasi keterampilan proses simulasi ya. Keterampilan siswa saat mensimulasikan. Pertanyaannya, apakah ada psikomotorik di sana? Tidak ada ya. Terus psikomotor saat keterampilan proses diskusi ini juga tidak ada, itu, Mbak ya. Terus ini saat juga presentasi juga tidak ada. Jadi kalau kita bicara psikomotor itu gerakan otot, Mbak. Gerakan otot itu bisa praktikum, itu masuk ya, rata-rata praktikum. Tapi kalau kita psikomotor itu kok hanya mengamati percobaan, terus Mbak, melakukan simulasi PET itu nggak masuk psikomotor, itu nggak masuk. Itu masuk ke keterampilan. Jadi keterampilan menggunakan media ya. Jadi istilahnya itu kalau sekarang kita bicara literasi digital, ya kalau kita bicara literasi digital itu PET itu masuk di sana. Keterampilan menggunakan ini menggunakan literasi digital kan ada TIPEC ya, teknologi pedagogi yang sama sama TIPEC itu ya, istilahnya TIPEC ya. Jadi TIPEC itu dipakai di sini, dipakai di pembelajaran model sekarang itu pakai TIPEC ya, pakai TIPEC. Jadi kalau ini nanti Mbak Salma disesuaikan, Mbak ya. Jadi tidak ada psikomotor lagi, tapi kognitif juga nanti harus diganti. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Dan keterampilan, ya. Baik. Terus ke bawah, Mbak, ada lagi nggak ya, ke bawah? Ini juga evaluasinya kok tinggi banget, Mbak ya. Saya lihat ini di di indikatornya kok ini kok kelihatannya terlalu susah ya, Mbak ya. Oh iya, Pak. Levelnya jadi kalau ini kita milih-milih Mbak ya, milih soal itu memang boleh, tapi ini levelnya C tinggi semua. Ya. Jadi kalau untuk instrumen penilaian seperti ini bagaimana ya, Pak, baiknya? C1, C2 saja. Ya mengacu indikator, Mbak. Coba tadi indikator kan C berapa? Ya, coba indikatornya kan ketahuan, Mbak. Pak. Jadi indikator itu misalkan tertinggi adalah mampu tadi ada merancang tuh, Mbak. Merancang kan tinggi sekali loh, Mbak. Merancang kan berarti sudah sampai mana? C6 loh, Mbak. Coba ada enggak tadi, Mbak, di indikator, Mbak? Di indikator. Coba ada. Tidak kelihatan keterjah dan merancang ya. Menerapkan. Sebenarnya ini sih, Pak, mampu merancang karena kan di PET-nya itu diberi prosedur gitu, menaruh beban ini di sini dengan jarak sekian, maksudnya merancang ke situ sih, Pak. Itu tidak sampai merancang, Mbak ya, tidak sampai C6 ya. Oh iya. Nah, Mbak, ini tidak sampai C6. Berarti ini kan sebenarnya kita ukur saat kapan, Mbak? Saat kita ukur keterampilannya. Jadi kalau kita bicara merancang orang kan mindsetnya itu kan udah C6. Ya, kalau ini kan sebenarnya merancang di sini kan cenderung ke analisis, Mbak, ya kan? Jadi dia itu misalkan dari PET itu taruhlah pada sisi kanan, misalkan ya pindah-pindahlah
beban pada sisi kanan dan kiri sehingga tercapai keseimbangan. Sebenarnya kan di sana kan masuknya paling pol ya C4 atau C5. Kalau kita kasih banyak kasus, misalkan di beberapa titik evaluasi tingkat tinggi baru masuk C5. Tapi kalau hanya misalkan siswa diminta menggeser-geser beban, ya beban pada jarak sekian-sekian sampai nanti ketemu keseimbangan, itu sebenarnya masih masuk di analisis. Jadi memang ini ya, teman-teman, cara ngukur kita itu cara buat evaluasi dari ini, dari tujuan atau indikator ini. Jangan sampai kita tuh lari dari sini. Rata-rata kebanyakan gitu ya. Saya juga dulu waktu jadi mahasiswa juga seperti teman-teman. Jadi kadang-kadang itu kita bikin RPP itu nggak paham tentang ini, tentang evaluasinya. Ini evaluasi kita ambil dari buku-buku seperti itu kan, soal internet seperti itu. Ya jangan seperti itu, nanti kasih siswanya. Karena kita sudah buat evaluasi buat kisi-kisi evaluasi di indikator, artinya nanti evaluasi yang kita buat mengacu ke sini. Sehingga kan saya sering mengejar ya kata kerja operasional ketinggian atau kerendahan. Kenapa? Karena dari kata kerja operasional yang kita pilih di tujuan itu nanti tambah di soal evaluasinya. Ya misalkan kata kerja operasional di sini ya Mbak Salma ini kan merancang kan sudah C6 ya, sudah C6 menggrade, levelnya sudah tinggi. Tapi kok di dalam evaluasi nggak ada gitu kan, nggak ada yang sampai segitu. Dan misalkan di KPM nggak tambah, C6-nya nggak tambah, ternyata C yang dimaksud C6 Mbak Salma itu hanya siswa hanya menganalisis. Jadi sebenarnya itu Mbak, kadang-kadang seharusnya di sini menganalisis percobaan sederhana gitu ya Pak? Betul gitu. Terus tadi ini Mbak ya, yang PET itu ya, kata kerjanya kalimat perintah Mbak ya. Tadi kan kalimat berita Mbak ya. Ya coba tadi baca kalimat berita ya. Nih. Kategori Balance Lab dibuka. Harus dalam bentuk kalimat perintah Mbak. Bukalah kategori Balance Lab gitu. Aktifkan apa gitu Mbak ya. Jangan kalimat berita. Kalau sudah jadi laporan praktikum boleh, betul ya, jadi siswa praktek membuat laporan seperti itu. Tapi kalau untuk kita bikin EKPD, kalimatnya dalam bentuk kalimat perintah. Terus tadi Mbak ya, yang saya lihat agak berat juga itu di sini. Soal terakhir Mbak ya. Soal terakhir itu yang keseimbangan transaksi. Iya Pak, ini saya lihat di internet sih Pak, ada pertanyaannya seperti ini. Kalau lihat ini ya, jika diaplikasikan pada benda yang bergerak translasi, maka keseimbangannya menjadi sigma F sama dengan 0. Nah, ini kan sebenarnya sulit Mbak, sulit banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara torsi itu kan sebenarnya bukan keseimbangan translasi Mbak ya, gitu kan? Iya Pak, tidak rotasi. Rotasi. Jadi ini agak melenceng Mbak, kejauhan Mbak, agak melenceng. Jadi soal ini memang tidak salah Mbak. Soal ini tidak salah, tapi jauh melebihi beban yang kita buat di ini ya, buat di indikator ya. Coba kalau kita lihat kunci ya, gerak transaksi merupakan gerak yang menghukum 2 Newton. Ya kan? Sebagai syarat keseimbangan partikel ditulis menjadi soal sama dengan sigma F sama dengan 0, maka benda yang dalam. Terus ini jawabannya benar apa salah itu Pak? Ini benar Pak. Jika diaplikasikan pada benda yang bergerak translasi, maka keseimbangan menjadi sebenarnya konsepnya beda Mbak ya. Sebidang translasi dan seimbang rotasi kan beda Mbak ya. Beda, apalagi nanti kalau kita sudah sampai ke konsep konsep momen inersia yang di dalamnya kan nanti sudah itu ada 2 keseimbangan Mbak. Jadi kita ngerjakan pakai 2 keseimbangan saat translasi dan rotasi. Jadi kalau ini soalnya terlalu dini Mbak, harusnya diajarkan di belakang. Jadi setelah ada konsep momen inersia, nanti ada kaitannya dengan gerak ya. Biasanya kan kalau level dasar itu kan siswa itu tidak menggunakan konsep momen inersia yang digabung dengan momen gaya. Seperti
seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan sudah sampai di bidang miring, misalkan yang bidang miring ada 2 buah pralon besi digelindingkan, yang satu dalamnya ada isi, yang satu kosongan digelindingkan. Kira-kira nanti sampai di bagian bawah yang mana duluan, pralon yang kosongan dalamnya atau perawan yang isi. Itu kan sudah pakai konsep tadi, Mbak, karena nanti ada 2 kesetimbangan. Transaksi rotasi dibahas di sana. Seperti nanti juga mesin Atwood ya, mesin Atwood itu juga nanti pasti kerjakannya 2, kesetimbangan transaksi dan rotasi ya, sigma F dan sigma tau ya, sama dengan 0. Jadi gitu, Mbak, ini materinya jangan Mbak ya, jangan mudah buka dari internet, Mbak. Kasihan nanti siswanya kalau beneran nanti jadi beban berat ya. Karena internet itu agak berbahaya juga dengan internet itu. Ini saya juga bimbing kakak-kakak kelas teman-teman itu ya. Saya tuh kemarin mengacu ke sini, skripsi dari UPI dan dari UNJ. Kan biasanya dosen UPI UNJ itu kan dosennya teliti gitu kan. Tapi ternyata sekarang nggak ada jaminannya. Saya merasakan, karena saya melihat ada langkah yang aneh gitu kan, ada langkah aneh nggak sesuai dengan teori ya tentang validasi konstruk dan isi. Terus mahasiswa itu betul mencari dari internet sumbernya skripsi asli, jadi skripsi yang diupload di internet itu. Ternyata benar di sana itu ada istilah validasi konstruk, padahal dosennya hanya mencentang nilai tinggi rendah 1, 2, 3, 4, 5 hanya itu saja. Itu sudah diklaim validasi konstruk. Itu sebenarnya masih validasi isi, belum konstruk. Ini terjadi dan mahasiswa tidak salah ya, tidak salah. Jadi kalau seperti ini, kalau dosennya tidak memfilter, asal diterima ini jadi masalah kan. Jadi pentingnya mungkin kalau kita bicara ini hadisnya sahih enggak, wah ini enggak sahih, ini dhaif ya. Dhaif yang ngerti siapa kan ahli hadis itu kan. Kalau kita enggak ahli hadis mendoifkan suatu hadis nanti ditertawakan orang. Seperti kasus skripsi tadi ya, skripsi sebenarnya itu enggak benar. Tapi kalau mahasiswa kan ini saya ambil Pak dari skripsi, kan enggak salah kan. Tapi yang bisa menjudge kan kita yang lebih tahu lebih tahu teorinya seperti itu. Ya gitu ya Mbak Salma ya. Ya. Dari alurnya sudah oke. Nanti tinggal Mbak Salma coba nanti yang ini Mbak, yang langkah di pet itu, yang ke arah ini Mbak, yang ke arah mengisi tabel itu. Ini kok saya agak merasa susah Mbak ya. Kira-kira ini kan ada F ya Mbak. Kenapa sudutnya itu belakangan aja toh Mbak? Pertama tanpa sudut aja. Main jarak dulu aja Mbak. Main jarak gitu Mbak ya. Belakang yang bawah-bawah baru ada sudut. Toh kan sebenarnya R cross F Mbak ya. Sebenarnya kan R cross F ya. Tapi setelah itu kan baru muncul ada gayanya ya, sin theta Mbak ya. Kita bisa mulai dari tanpa ini Mbak ya, tanpa sudut. Nanti selanjutnya baru sudut itu lebih pas Mbak. Artinya kita ini kan saya lihat simulasi 1, 2 itu kan hampir sama Mbak ya. Ya kan? Iya Pak, hampir sama, bedanya ini yang kedua di kanannya ceritanya ada 2 barang gitu Pak. Nah, iya. Jadi lebih, kalau saya cenderung ini Mbak, yang kiri, yang atas itu tidak usah tanpa sudut dulu. Bahwa T itu R cross F, nanti dia akan melanjutkan cara berpikir tukangnya tadi Mbak ya, bapak-bapak yang manggu tadi, yang bawah baru nanti ditambah sudut. Itu lebih pas Mbak, lebih pas. Jadi kalau ini saya lihat kok seperti berulang tapi 2 ini kan jelas sigma ya Mbak, sigma. Kalau sigma tau itu kan R cross F. Siswa juga memang perlu diperkenalkan juga Mbak, konsep sigma itu ya. Sigma itu memang hal yang gampang susah ya. Saya kemarin tanya ke mahasiswa semester 2 konsep sigma juga ternyata mereka masih bingung, apalagi anak SMA. Iya Pak. Jadi boleh juga sih Mbak, jadi misalkan ini sigma atau R cross F itu nanti yang atas tanpa sudut, yang bawah dengan sudut, plus tambah 1 beban lagi, itu juga lebih oke. Benar-benar nanti mereka tahu konsep sigmanya.
Kalau waktunya nyanda Mbak ya, kan praktikumnya sekitar ini ya 15 menit. Baik. Ya kan? Tapi insya Allah nyanda sih Mbak, insya Allah nyanda dengan ini. Baik, saya kira itu Mbak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak. Sepertinya dari saya cukup. Mungkin ini mohon maaf ya Pak, sepertinya kesalahannya masih sama dengan yang kemarin-kemarin, tapi belum diingat dengan baik. Mohon maaf Pak. Iya, terima kasih juga untuk sarannya Pak. Baik. Ya, sama-sama jadi pelajaran bersama. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti teman-teman juga saya perlu belajar lagi tentang kurikulum sekolah merdeka ya. Kan teman-teman kan semester depan akan diterjunkan di sekolah. Saya lihat itu sudah banyak ini ya, di status teman-teman saya yang menjadi guru itu sudah banyak pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka, RPP-nya seperti apa. Jangan sampai nanti teman-teman itu terjun ke sekolah masih pakai psikomotor, nanti malah ditertawakan ya. Kognitif proses produk nanti ditertawakan, nanti yang dipermalukan kita nanti. Ya ngajar siapa? Oh, Pak Fauzi. Pak Fauzi itu gimana kok? Saya gitu, jaga anak saya nanti ya. Di apa? Kalau bisa teman-teman belajar masalah tadi ya, kurikulum merdeka. Nanti insya Allah saya share materinya. Ya, nanti saya share materinya. Saya baru ingat itu kemarin waktu lihat status teman-teman saya guru kok udah mereka sudah mempersiapkan, dan ini kan banyak sekolah sudah memproklamirkan ya, ini sudah ada yang menggunakan kurikulum merdeka. Artinya jangan sampai nanti teman-teman kalau diminta mengajar kelas 9 itu yang sudah apa lama ya, atau mungkin kelas 10 ya, kalau di beberapa sekolah itu di SMA 1 itu kalau nggak salah sudah uji coba penerapan kampus merdeka itu tahun kemarin. Jadi jangan sampai nanti kita malah nggak update ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya share materinya, kalau lupa nanti tolong diingatkan ya, biar teman-teman juga punya modal, saya juga punya modal, nggak mempermalukan diri kita. Baik, silakan. Ada lagi setelah Mbak Salma? Masih ada waktu sekitar setengah jam. Saya jam 10:30 ada rapat. Silakan. Saya izin presentasi nggih, Pak. Silakan Mas Agung. Izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat ya, Pak? Proses Mas. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya membuat RPP dan PKS tentang periode GHS pada PEGAS. Untuk konsep yang dibelajarkan periode GHS PEGAS, kompetensi intinya seperti ini. Kemudian Dibesarkan dikit Mas Agung. Tulisan dibesarkan dikit ya. Biar. Oke, sudah cukup. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikatornya, untuk kompetensi dasar yang pengetahuan ini saya buat 3 indikator, demikian pula dengan yang keterampilan. Tujuan pembelajarannya menyesuaikan dengan jumlah indikator. Yang pertama, melalui kegiatan simulasi TI diskusi, siswa dapat menganalisis data terkait hubungan periode dan masa PEGAS dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan simulasi TI diskusi, siswa dapat merumuskan persamaan periode GHS pada PEGAS dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kegiatan simulasi TI diskusi, siswa dapat menerapkan konsep periode GHS PEGAS pada suatu permasalahan dengan tepat. Yang keempat, disediakan simulator PET. Siswa dapat mengoperasikan simulator tersebut untuk menemukan hubungan periode dan masa pada PEGAS dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan simulasi TI diskusi, siswa dapat membuat grafik hubungan periode dan masa PEGAS dengan teliti. Yang keenam, setelah melakukan kegiatan simulasi TI diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan konsep periode GHS pada PEGAS dengan tepat. Untuk materinya saya ringkas seperti ini.
pendekatan saya menggunakan saintifik dengan model konstruktivisme dan modelnya simulasi TI diskusi. Untuk alatnya di sini menggunakan LCD, proyektor, dan laptop. Sebenarnya ini settingnya untuk setting pembelajaran luring seperti itu Pak, tapi menggunakan teknologi. Kemudian medianya menggunakan simulator PET, video tayangan fenomena, slide PowerPoint, dan LKS. Untuk slide PowerPoint ini sudah mencakup gambar fenomena terkait. Untuk sumber belajar saya menggunakan Aris Prasetyo dan Martin Pangitan. Kemudian untuk langkah pembelajarannya, yang pertama persepsi, siswa menjawab salam dan perwakilan siswa memimpin doa. Kemudian siswa melakukan presensi kehadiran, siswa dipandu guru mengingat kembali materi pembelajaran pertemuan sebelumnya. Lalu siswa menyimak garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran yang disampaikan guru. Siswa menyimak tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Kemudian langkah yang kedua, mengamati. Siswa mengamati suatu fenomena tentang pergerakan pegas. Jadi ini ada suatu video tayangan fenomena tentang pergerakan shockbreaker seperti itu, pegas shockbreaker. Kemudian langkah yang ketiga, bagian menanya. Di sini ada tayangan video, siswa dituntun guru untuk menanyakan atau merumuskan pertanyaan terkait konsep. Contoh pertanyaan yang diharapkan muncul itu seperti ini. Apa saja yang mempengaruhi pergerakan pegas shockbreaker tersebut? Bagaimana pergerakannya? Apakah pegas shockbreaker memiliki periode yang sama halnya dengan iron bandul yang kemarin dipelajari? Kemudian setelah itu muncul pertanyaan lanjutan yang akan menjadi hipotesis awal siswa terkait fenomena konsep yang akan dibelajarkan. Contohnya adalah, pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh beban pengendara terhadap periode pegas shockbreaker. Kemudian kira-kira periode pegas shockbreaker yang besar dimiliki oleh pengendara yang kurus atau gemuk. Untuk memfasilitasi pertanyaan ini, dalam PowerPoint guru menyajikan dua gambar, dua fenomena, di mana gambar yang pertama itu ada seseorang yang pengendara kurus naik motor, dan yang kedua orang lebih gemuk naik motor. Dalam hal ini motor yang digunakan adalah sama seperti itu Pak. Kemudian langkah yang ketiga, mengeksplorasi. Siswa menempatkan diri sesuai kelompok. Kemudian siswa dalam kelompok menerima AKS dan simulator. Kemudian siswa melakukan simulasi. Kemudian langkah yang keempat, mengasosiasi. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis data hasil simulasi, dan siswa mengisi LKS untuk menyimpulkan konsep dan rumusan persamaan matematisnya. Kemudian untuk langkah yang kelima, mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil simulasi dan diskusi yang telah dilakukan. Kemudian siswa menerima dan merespon tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Setelah itu siswa bersama guru membuat simpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait periode GAS. Kemudian siswa mengerjakan soal, dan di akhir nanti siswa bersama guru merefleksikan pengalaman belajar hari ini. Bagi penutup, siswa menerima tugas belajar mandiri terkait energi gerak harmoni. Ini sebenarnya materi yang akan dibelajarkan setelah konsep ini, jadi menggali konsep yang akan dibelajarkan selanjutnya seperti itu. Kemudian siswa menyimak rencana pembelajaran pertemuan berikutnya
dan perwakilan siswa memimpin doa. Untuk penilaiannya, untuk ranah pengetahuan ada dua teknik, yaitu teknik tes tertulis dan observasi analisis hasil simulasi diskusi. Untuk tes tertulis ini dilakukan di akhir, sedangkan untuk observasi analisis ini yang diambil dari hasil simulasinya begitu. Untuk keterampilan, teknik yang digunakan adalah penilaian kinerja. Sedangkan untuk sikap ilmiah, teknik yang digunakan adalah penilaian teman sejawat. Untuk LKS-nya ini, konsep yang dibelajarkan persamaan matematis periode GAS. Ini maaf, seharusnya mungkin periode GAS begitu. Baru tujuan pembelajarannya, setelah melakukan simulasi diskusi, siswa menyelidiki pengaruh periode terhadap masa bekas dengan tepat. Dan setelah simulasi TI diskusi, siswa dapat merumuskan persamaan matematis periode GAS bekas dengan tepat. Kemudian di sini ada langkah-langkah simulasinya dan ada tabel di mana di sini siswa dapat menganalisis data yang diperoleh dari simulasinya. Ini kemudian setelah mengisi tabel, siswa diarahkan untuk membuat grafik hubungan kuadrat dengan masa beban pada bekas. Setelah membuat grafik, siswa menganalisis melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, berdasarkan grafik, jelaskan pengaruh masa beban terhadap nilai kuadrat periode GAS pada bekas. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan nilai masa beban dengan kuadrat periode GAS pada bekas. Kemudian yang ketiga, jika konstanta pembanding dua besaran tersebut adalah 4pi kuadrat per K, maka bagaimana bentuk persamaan matematis periode GAS bekas. Setelah itu, siswa menyimpulkan persamaan matematis periode GAS pada bekas. Untuk kunci jawabannya ini, untuk yang highlight hijau ini yang data yang diperoleh siswa ketika simulasi menggunakan PFAG. Untuk grafiknya kurang lebih seperti ini, dan ini adalah jawaban dari analisis melalui pertanyaan tadi, sehingga di akhir nanti diperoleh kesimpulan berdasarkan analisis tersebut persamaan matematis periode GAS bekas adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Mungkin seperti itu RWP dan AS dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Pak atau teman-teman saya. Terima kasih Mas Agung. Mas Agung, kalau ada pertanyaan dulu silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan Mas Agung punya yang mau ditanyakan dulu, boleh. Kalau untuk ini sepertinya belum ada, Pak. Tapi sebenarnya kemarin itu saya berniat untuk ganti topik materi lain gitu, Pak, kayak hukum Bernoulli gitu. Jadi saya ingin bertanya, misal ganti topik untuk periode GAS bekas ini kan tujuannya tadi
menyelidiki hubungan dua besaran sama merumuskan persamaan matematis di endingnya. Lalu apakah misal di konsep lain bisa jadi konsep yang akan dibelajarkan, tujuan yang di LKS itu sama seperti itu ya Pak? Ya, jadi kalau tujuan itu kan memang ini Mas, mengacu ke konsep yang akan kita belajarkan ya. Jadi kalau kita misalkan ya dari materi ini terus ke Bernoulli ya, Bernoulli. Karakternya kan agak beda Mas, agak beda. Jadi kalau Bernoulli itu kan kalau mau kita plotkan ke grafik kan agak susah ya. Iya Pak. Jadi itu termasuk persamaan yang sulit dipahami dan panjang, lebih mudah kita memahami konsep fisikanya daripada konsep matematisnya. Bahasa pribadi seperti itu Mas, coba P1 plus setengah itu ya. Itu kan coba kalau kita melihat konsep suku ya, suku itu kan semua suku kan tidak bisa kita abaikan. Kalau kita misalkan hanya melihat perbandingan P, tekanan di titik yang memiliki diameter besar dengan tekanan di titik yang memiliki diameter kecil itu kan belum mewakili karena ada dua suku lain tuh Mas, ada dua suku lain. Nah, itu jadi memang kalau jenengan ke sana boleh ya, tapi untuk pertemuan selanjutnya aja Mas. Jadi ini kan kita memang fokusnya ini ya, fokus kita itu melatih skill keterampilan mengajar ya, itu yang penting. Dan yang kedua sekedar latihan untuk meningkatkan keterampilan milih model dan buat perangkat Mas. Jadi kalau sana nanti memang bagus ya, perlu dicoba Mas, perlu dicoba. Levelnya memang saya bimbing guru kemarin, guru PPG aja berkali-kali Mas, dan memang kita harus banyak baca. Kalau mungkin Mas Agung dan teman-teman Tetara itu silahkan cari bukunya McDermott. Yang soft file mungkin ada ya, yang soft file. Kalau saya adanya hard file, tebal itu. Jadi McDermott itu judul bukunya Fisik by Inquiry. Sebentar coba kalau ada saya, biar nanti teman-teman biar tahu alurnya ya, seperti apa kalau bukan. Nanti saya fotokan aja ya covernya ya, nanti kalau udah ketemu biar kita nggak terlalu lama. Yang sedang saya pegang itu ini Mas, Teaching Children Science Discovery Approach, itu juga buku yang saya lihat bagus ini ya. Kalau buku ini saya lihat bagus, ini di perpus pusat ada. Jadi walaupun untuk level anak-anak SD ini kan children ya, ini bisa kita pakai ya. Kalau saya senang buku ini karena ada beberapa kaidah ya yang saya lihat itu kan rata-rata ini ya, kita itu bingung ya, mahasiswa itu bingung membedakan antara discovery dan inquiry. Sebenarnya kan levelnya kalau menurut Mas Agung discovery sama inquiry itu tinggi mana Mas? Susah mana? Kalau sepaham saya itu inquiry itu lebih ke pendekatan mungkin ya Pak. Sedangkan kalau discovery itu model kayak penemuan gitu Pak. Sebenarnya sama Mas, sama-sama penemuan. Sama ya. Jadi memang kalau kita bicara discovery inquiry itu sebenarnya levelnya lebih susah yang discovery. Kalau kita inquiry kan ada inquiry yang terbimbing, ya, ada inquiry yang setengah terbimbing, ada inquiry terbuka. Nah, inquiry terbuka itu yang disebut dengan discovery. Jadi kalau kita baca beberapa buku di Amerika itu mereka sudah tidak membedakan antara discovery dan inquiry. Dan tokoh-tokoh pembelajaran inquiry itu kan kalau kita Indonesia kan merujuknya ke siapa? Orang-orang UPI. Kalau kita ke Pak Sarwanto. Jadi Pak Sarwanto kan lulusan UPI ya. Jadi kalau kita lihat Pak Sarwanto pasti rujukannya McDermott.
Karena McDermott memang orang-orang inquiry, jadi sudah lama, sekitar tahun 2006 lah, tahun 2000-an itu orang-orang Amerika sudah menganggap bahwa inquiry itu sama dengan discovery. Walaupun sebenarnya saya pribadi menganggap itu ya berlaku untuk yang inquiry level open ya, inquiry terbuka itu memang sama dengan discovery. Sehingga saya sampai ini mas, rela memfotokopi, saya jilid jadi buku, dibaca lebih enak. Kalau saya pribadi punya software itu hanya induen-induen saja ya, punya, tapi jarang dibaca. Tapi kalau sudah saya saya print rapi seperti jadi buku itu, kalau sewaktu-waktu butuh tinggal ngambil, lebih gimana ya, lebih nyantai di otak. Kalau saya seperti itu kan. Jadi misalkan ini saya coba tunjukkan satu contoh ya, bagaimana pola discover yang baik itu. Ada urutan kegiatan yang perlu dilakukan siswa ya. Jadi misalkan ada di sini sudah digabungkan dengan ini cooperative learning system ya, jadi sudah ada kooperatifnya. Ini versi lebih baru ya, versi lebih baru. Ada juga yang jadi mungkin nanti saya potongkan juga, teman-teman nanti bisa cari. Ini buku masternya di perpustakaan pusat ada. Jadi kalau teman-teman kita kan bisa ini ya, bisa pesan buku di sana. Dulu saya sering ini nulis pesan buku, nanti kadang-kadang pesan kita itu dibelikan perpus pusat. Misalnya teman-teman nanti lihat buku bagus di internet, kok nggak bisa diunduh, nanti bisa ditulis dipesankan di perpus pusat. Jadi misalkan ini ya, pada kasus gempa bumi ya, tujuannya apa ya? Siswa mampu menentukan lokasi daerah ya terjadinya gempa bumi yang kuat dan yang lebih lemah. Kemudian siswa mempelajari data-data tentang gempa bumi dan membuat hipotesis untuk menjelaskan pola-pola yang mereka amati. Terus ada proses sainsnya, menafsirkan data, membuat hipotesis. Ada material for each child, jadi bahan-bahan untuk siswa. Ada juga untuk motivasi. Terus ada direction, jadi arahnya seperti apa. Ada key discussion question, jadi ada pertanyaan-pertanyaan inti untuk membantu siswa. Ada sign content for the teacher, dan ada extension. Jadi kalau saya lihat, kalau teman-teman baca buku-buku ini tulisannya Joseph Abras Kato ya, itu lebih sangat enak daripada kita itu meniru model ini ya, model kalau kita bicara nurun cutting atau mungkin model cari di internet. Karena yang ini banyak jadi rujukan ya. McDermott itu juga bagus banget ya. McDermott itu malah cenderung menggunakan alat yang lebih sederhana. Kalau McDermott itu judul bukunya Physics by Inquiry. Jika teman-teman punya itu, nanti teman-teman bisa seperti saya dan Pak Sarwanto. Kalau Pak Sarwanto kan memang levelnya high ya, beliau dari dulu sudah belajar tentang inquiry ya sudah bertahun-tahun, mungkin sudah belasan tahun ya. Kalau saya ya sekitar 10 tahunan ini mencoba mendalami apa itu McDermott seperti itu, dan memang kita nanti akan ngerti bagaimana kita membangun logika mengajar yang enak gitu kan. Prosesnya lama, memang prosesnya
lama kita harus sabar ya. Ya harus sabar. Nah memang kalau kita nggak terlalu membaca jadi kata dalam kurung gitu. Cara biar sebentar ya. Saya tak ganti operator dulu. Ya, oke. Yang Mas Agung ya, Mas Agung. Di indikator tadi, Mas, indikator. Oke. Pertama, menganalisis data hasil simulasi, oke, ya, merumuskan persamaan, oke. Menerapkan konsep periode, oke. Mengoperasikan. Sebenarnya kalau ini Mas, menurut Mas Agung kalau model seperti ini pendekatannya itu induktif atau deduktif Mas? Ini saya sebenarnya settingnya dalam karena siswa sebenarnya belum mengetahui konsepnya dan siswa saya tarik konsep yang sudah dimiliki sebelumnya, jadi mungkin ke induktif ya oke. Nah, arahnya induktif betul ya, betul induktif Mas. Terus turun ke bawah Mas, tujuannya Mas. Nah, tujuannya. Jadi kan kalau kita itu kan indikatornya satu, boleh kita pecah menjadi 2 atau 3 indikator tujuan. Jadi indikator itu menjadi pokok dalam menyusun tujuannya. Jadi satu indikator bisa kita susun lebih dari satu. Siswa dapat menganalisis data, oke. Rumuskan persamaan. Menganalisis data, bukan periode dan konsep. Yang ketiga ini Mas, siswa dapat menerapkan konsep periode getaran Hertzsprung pada suatu masalah. Ini berarti ini ya mengerjakan soal ya? Iya Pak. Terus dia akan siswa dapat mengoperasionalkan simulator untuk hubungan periode dan masa. Jadi ini Mas perlu ditata ulang aja ini ya, perlu ditata ulang biar kita lebih enak bacanya. Kan berarti kan harusnya yang betul itu kan siswa dapat ini Mas ya, dapat melakukan simulasi ya. Harusnya 4 dulu kan. Siswa dapat mengoperasikan simulator ya. Simulator, terus siswa dapat menganalisis data gitu kan ya. Jadi 4, 1. Jadi urutannya udah dibuat alur seperti itu Mas. Biar kita bacanya itu enak. Oh levelnya mana sih? Kita mulai dari mana dulu seperti itu. Lebih enak untuk ini Mas, untuk kita melihat alur pembelajarannya. Kita kan nggak ada ini ya, nggak ada peraturan tegas, kita kan nggak boleh yang menyatakan kita nggak boleh membolak-balikkan tujuannya. Jadi dari KAD kan kita bisa mecah-mecah, kita kan nanti biar enak, maksudnya biar enak cara berpikirnya, rututannya kemana, seperti itu Mas. Jadi walaupun yang nomor 1 itu KAD
satu Mas ya, menganalisis. Tapi kan menganalisis kan kita butuh dulu ya, butuh apa? Butuh satu. Dia dapat mendapat apa? Dia dapat mengoperasionalkan PET, dia dapat apa? Melakukan praktik dengan PET, baru nanti dia dapat menganalisis data. Oke Mas, saya kira itu ya Mas, dibalik lebih enak Mas. Berarti ini sebenarnya saya nyusun tujuan pembelajarannya kan sesuai urutan dalam indikator ini Pak. Berarti untuk tujuan pembelajaran ini dibuat alur gitu ya Pak? Nah betul Mas, alur. Lebih enak Mas dibuat alur. Jadi setelah dapat apa praktek dengan PET, terus mereka apa dapat menganalisis data, dapat konsepnya, dapat merumuskan persamaannya, terus dapat menerapkan dalam mengerjakan soal itu Mas. Lebih enak ya Mas. Orang yang baca itu sebenarnya apa sih apa level yang akan ditanamkan ke siswa. Jadi memang kalau kita manut urutan ini tidak salah. Coba orang nanti berpikirnya beberapa kali Mas. Saya lihat ini sebenarnya sudah oke. Coba kita berpikir ini menganalisis di atas kok di bawah baru mengoperasionalkan gitu ya. Tidak salah tapi lebih enak membantu membaca Mas. Maksud saya seperti itu. Iya Pak. Ke bawah Mas, coba ke bawah. Oke, materi kita lewati saja. Yang ini Mas, yang LKPD Mas, LKPD. Kita 2 menit lagi nanti bisa nggak terlalu lama. Yang LKPD Mas. Yang LKPD. Ini saya lihat udah oke, terus ke bawah Mas. Yang grafik tadi, yang grafik. Nih, dari data tersebut, mana grafik hubungan antara kuadrat periode dengan masa beban. Ini sebenarnya besaran yang dikehendaki konsep apa sih Mas? Setelah dapat grafik ini siswa nanti terus apa? Konsep periodenya Pak, besaran periodenya. Ya periode jelas sudah ditampilkan di plot grafik loh Mas. Ya kan? Kan biasanya kan kalau slope ya, slope dari ini grafik ini apa Mas? M dan T kuadrat. Slope-nya apa? Slope-nya, gradiennya. Itu nanti kayak membentuk kurva lurus antara kuadrat periode sama masa beban gitu Pak. Terus besaran fisikanya apa ya? Yang menjadi besaran fisika di slope-nya. Ini kan hubungan antara periode dan masa kan? Iya Pak. Periode dan masa. Ini kok saya belum ketemu ini ya Mas ya. Slope-nya kan kalau kita lihat T kuadrat kan 4Pi kuadrat M per K ya. M per K. Terus kalau kita buat grafik M terhadap T kuadrat, berarti kan yang jadi variabel terikat itu M. Variabel bebasnya kan T kuadrat. Terus kira-kira slope-nya apa? Kalau M per T kuadrat itu sama dengan apa? M per T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat K Mas ya. Ya kan? 4Pi kuadrat K. Akhirnya kan malah jadi K ya Mas ya. Ini yang jadi aneh malah jadi K ini. Apa? Gradiennya kan 4Pi kuadrat K loh Mas. M per T kuadrat itu. Suatu konstanta. Terus arti fisiknya apa? Arti fisiknya. Ya Mas Agung? Iya Pak, bagaimana Ini Pak? agak membingungkan ya. Coba ini sudah di-share di Google Drive kita belum? Sudah Pak. Ya. Coba nanti setelah ini coba nanti saya baca ya. Ini teman-teman kan sudah upload semua. Sepertinya sudah Pak. Jadi ini yang Mas Agung nanti jelas sumbernya dari mana Mas? Sumbernya buat ini. Sebenarnya
sebenarnya ini saya berpikir sendiri gitu Pak. Oh iya oke Mas. Nanti saya cek Mas. Karena sebenarnya kalau kita buat grafik itu kan nanti endingnya kan kita biasanya ya Mas, biasanya itu kalau kita buat grafik itu kan yang sumbu X itu variabel bebas, sumbu Y variabel terikat. Nanti gradien sumbu Z terhadap X itu kan menunjukkan satu konstanta fisika atau besaran-besaran fisika. Misalkan kita pengen jelaskan konsep hukum Ohm, itu kan nanti grafik V terhadap I kan berupa R Mas ya, garis lurus R ya, gradiennya sebesar R. Arahnya seperti itu. Jadi kalau ini, kalau M terhadap T kuadrat, nanti kan dapat grafik berupa K. Terus K makna fisiknya apa? Saya lihat belum pas dengan ini Mas, belum pas dengan apa? Dengan KPD-nya. Oke gitu Mas ya. Jadi nanti insya Allah saya coba baca-baca. Apa ini ya Pak? Apakah karena ini sebenarnya kebalik gitu ya Pak? Betul, memang kebalik Mas, kebalik ya. Oh, okay. Tapi kalau T kuadrat ini perlu dipikirkan Mas. Saya juga perlu mempelajari LKPD-nya dulu. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf sudah terlambat 5 menit. Saya harus ikut segera Zoom di fakultas. Jadi ini apa? Kita akhiri dulu, gitu ya. Nanti coba saya share materi kurikulum Merdeka plus ini beberapa LKPD yang dikirim ini nanti coba akan saya baca-baca ya. Nanti saya tolong diingatkan ya yang sudah saya koreksi ininya siapa saja ya. Seperti Mbak Salma kan sudah kemarin, kalau nggak salah kemarin Mbak Valinda udah kita ya, Mbak Valinda sama Mbak Mutia. Berarti yang belum Mbak Tiara sama Mas Fateh sama Mas Radi sama Mas Agung. Buat nanti saya ini nanti saya baca-baca. Mohon maaf Pak, yang Mbak Tiara itu seingat saya minggu lalu sudah dikomentari Pak. Sudah Mbak ya, oke. Nah, tapi Mbak Tiara datang nggak Mbak ke minggu kemarin? Mbak Salma? Sepertinya join Pak. Join ya, oke. Mungkin kurang merespon begitu Pak. Kelihatannya gitu ya, makanya saya ingat kok kelihatannya kemarin yang Mbak Valinda, yang Mbak Mutiah yang kemarin agak lama itu. Kemarin kan kalau salah Mbak Tiara itu mengawasi ujian ya, terus nggak fokus seperti itu. Ini juga kurang merespon. Sebetulnya saya mau ngomong sama Mbak Tiara tentang ini, kampus Merdeka. Tapi kelihatannya Mbak Tiara juga kurang merespon. Saya kira itu dulu teman-teman ya. Jadi silakan kalau teman-teman tetap mau gabung di sini boleh ya. Atau gimana, atau saya tutup saja ya. Kita tutup saja, ini kan hostnya saya. Kalau saya double nanti berat di ini di jaringan internetnya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Kita akhiri dulu. Tolong nanti diingatkan biar saya tidak lupa untuk mengkoreksi paling enggak itu untuk minggu depan teman-teman sudah ini ya, sudah ada videonya tentang ini, nanti kita tinggal komentari bersama seperti itu. Baik, saya kira itu kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.